Setelah sebelumnya telah membahas seluruh alur cerita Gintama part 1, sekarang saatnya kita melanjutkan ke part 2. Tapi sebelum itu, saya persilakan terlebih dahulu untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Dan jika kalian menyukai konten kali ini, kalian bisa like, comment, and share ke teman kalian. BTW sebelum kalian nonton video ini, disarankan untuk menonton part satunya terlebih dahulu biar makin paham. Karena takut durasi makin panjang, langsung saja ke alur ceritanya. Setelah tragedi penangkapan Sada-Sada, ternyata Shogun Shige masih belum aman. Terbukti dengan adanya percobaan pembunuhan Shogun melalui teh yang dibuatkan Soyo padanya yang mengandung racun. Tapi untung saja saat itu ia berhasil diselamatkan oleh ninja yang bernama Sarutobi. Sarutobi memberitahu Shogun untuk hati-hati karena seseorang sedang mengincar nyawanya. Dan saat ini Sarutobi dan ninja Oniwa Bansu lainnya diperintahkan untuk menjaga Shogun oleh Masudaira, seorang direktur kepolisian. Penjelasan tentang Oniwa Bansu adalah sekelompok kecil ninja Iga yang ditugaskan sebagai pasukan khusus Shogun, yang dibentuk pada awal keshogunan Tokugawa. Tugas mereka termasuk melindungi Shogun dan keluarganya, pengumpulan informasi, dan melakukan pembunuhan. Sarutobi memberitahu mengenai hal itu ke Shinzo, dan mengajaknya untuk kembali ke Oniwa Bansu sebagai pemimpin, untuk ikut menjalankan misi menyelamatkan Shogun. Tapi Shinzo tidak tertarik dengan hal itu, dan mengatakan lebih tertarik untuk membunuh Shogun. Masudaira pun mengumpulkan orang-orang yang bisa menyamar sebagai Shogun untuk melakukan rencana memindahkan Shogun dengan aman dari Edo ke Kyo. Itu semua untuk menyelamatkan nyawa Shogun yang saat ini sedang terancam. Sebenarnya dalang dibalik semua ini adalah Hitotsubashi Nobunobu yang ingin menjadi Shogun selanjutnya, yang bekerja sama dengan Kihitai yang dipimpin oleh Takasugi dan Kamui. Pada keesokan harinya, pada saat operasi penyelamatan Shogun dimulai. Untuk membingungkan musuh, tim penyelamat menciptakan Shogun palsu, di mana masing-masing menempuh rute yang berbeda. Gintoki adalah salah satu orang yang disewa untuk menyamar jadi Shogun. Dia dilindungi oleh sisa geng Yorosuya, bersama dengan petugas Izumi, Hijikata, dan Kondo. Sementara Shogun yang asli sedang dalam pengawalan Hattori Shinzo yang ternyata memutuskan ikut pada operasi ini. Tapi tiba-tiba saja Shinzo memenggal kepala Shogun, mengklaim bahwa kematiannya diperlukan untuk melindungi tugas Shogun, yaitu menjaga perdamaian, dan tidak membiarkan pecahnya perang. Dan mengungkit perkataan Shige waktu masih kecil yang punya prinsip untuk mempertahankan negaranya meski nyawa taruhannya. Tapi itu tidak dilihat Shinzo kepada Shige yang sekarang yang justru memilih melarikan diri. BTW sebenarnya Shinzo, Sarutobi, dan Shige adalah teman dari kecil. Dengan berita bahwa Hattori yang diyakini sebagai rekan terdekat Shogun akhirnya telah menjadi pengkhianat. Dan pembunuhan itu dilihat langsung oleh Maizo. Di kapal yang sama, Kamui bersama Kihitai pun datang dan menembak kapal tersebut. Takasugi dan yang lainnya langsung membantai semua awak kapal sembari mencari Shogun. Putri Soyo yang sedang dikejar dibantu oleh Sogo, Kapten Divisi 1 Seinsengumi. Kamui yang tertarik dengan kekuatan Sogo langsung bertarung melawannya. Pertarungan antara Sogo dan Kamui berlangsung sangat sengit dan epik dengan aura membunuh yang tinggi. Sebelum akhirnya dihentikan oleh Shinzo dan memberikan kepala Shogun kepada Takasugi, yang membuat Takasugi mengapresiasi kerja bagus dari Shinzo. Setelah hal itu, Harasumi pun meledakkan kapal dan memutuskan untuk mundur. Di tempat lain, Hitoki dan yang lainnya diserang oleh ninja pengkhianat yang dari awal ingin membunuh Shogun. Dan ninja itu dipimpin oleh 3 orang. Yang pertama adalah Fujibayashi, yang kedua adalah Momochi, dan yang ketiga adalah Hattori Shinzo. Ketika Fujibayashi menyerang Kagura, ternyata Shogun yang asli muncul dari salah satu ninja pengkhianat dan langsung menyerang Fujibayashi. Plot twist yang sangat gila. Dan mengungkapkan bahwa Hattori Shinzo adalah mata-mata ganda dan benar-benar membunuh tiruannya untuk menipu musuhnya. Momochi, pemimpin suku ninja lainnya, juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah bermaksud mengkhianati Shogun. Dan sebenarnya ini adalah rencana jebakan untuk mengetahui bahwa Fujibayashi lah yang telah berkhianat.
Karena sebenarnya dari awal Shogun memang telah disembunyikan di desa Iga. Dan dari awal Fujibayashi telah bersekutu dengan Kihitai. Dan Momochi berbalik menyerang ke arah Fujibayashi yang akhirnya menghancurkannya berkeping-keping. Setelah itu Shogun asli dan Yorosuya pun pergi berlindung di desa Iga. Di mana Momochi mengungkapkan niat Hattori yang sebenarnya yang ingin melindungi dan menyelamatkan sahabatnya, Shige, dengan membunuh gelar Shogun itu sendiri. Walaupun harus tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat. Setelah mendengar ini, Shogun Shige tersiksa dengan rasa bersalah. Dan ingin menyerahkan dirinya demi menyelamatkan rekan-rekannya yang lain. Gintoki pun mencoba meyakinkan Shige untuk menanggung beban ribuan nyawa untuk memimpin jutaan nyawa di negara ini. Karena jika Shige melakukan itu, berarti Shige tidak menghargai orang yang sudah siap mati untuknya. Sementara itu, Kihitai menyerang desa Iga dengan Takasugi memimpin serangan. Karena sebenarnya Takasugi berencana menyalahkan desa Iga atas pembunuhan Shogun. Dan menghancurkan mereka atas nama Hitotsubashi Nobunobu. Hattori yang berada di kapal Takasugi mencoba membujuk Takasugi untuk menghentikan hal itu. Karena lagi pula dia telah membunuh Shogun dan dia ingin Takasugi berterima kasih dengan tidak menghancurkan desa Iga. Namun Takasugi tidak terpengaruh olehnya. Dan justru agak curiga dengan tingkah laku Seinzo. Sebelum akhirnya Kihitai melihat Shogun yang masih hidup, yang membuat Seinzo diserang habis-habisan di kapal Takasugi. Tapi untung saja Sarutobi datang menyelamatkannya dan membawanya kabur. Parayato yang dipimpin oleh Kamui langsung pergi menyerang Shogun. Tapi untung saja masih bisa diselamatkan oleh Yorosuya dan juga Shinsengumi. Gintoki, Shinpachi, dan Kagura berusaha untuk melindungi Shogun dari Parayato yang merupakan anak buah Kamui. Yorosuya dibantu oleh Kondo, Hijikata, dan Momochi yang menahan mereka agar Shogun dan Yorosuya bisa kabur. Takasugi yang melihat Gintoki memutuskan untuk turun ke bawah. Dan di bawah ia berhasil menusuk Sarutobi yang saat itu berusaha membawa Seinzo ke tempat aman untuk mendapatkan perawatan. Yang akhirnya membuat Sarutobi dan Seinzo terpojok oleh Takasugi dan Kamui. Namun untunglah Gintoki dan Kagura datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Sementara untuk Shinpachi, dia bertugas melindungi Shogun. Gintoki akhirnya bertemu kembali dengan sahabat sekaligus rivalnya. Dan mereka pun akhirnya bertemu kembali dan bertarung. Di saat yang sama, Kagura juga melakukan pertarungan melawan Kamui atau kakaknya sendiri. Kembali ke pertarungan Gintoki dan Takasugi, mereka bertarung habis-habisan sampai terluka parah. Mereka saling terjatuh, namun selalu bangun mengambil pedangnya dan bangkit untuk bertarung. Sampai di mana Takasugi bertanya kenapa kau lebih memilih kami daripada guru, padahal lah yang paling ingin menyelamatkannya. Gintoki kemudian menjawab, aku tak ingat pernah memilihmu. Tapi daripada melindungi apa yang lebih berharga bagimu, aku lebih memilih melindungi apa yang paling berharga baginya. Takasugi bilang, aku tidak tahu, aku belum dikeluarkan dari sekolah kan. Lalu tiba-tiba Takasugi tertusuk dari belakang oleh Oboro bersama dengan pasukan anakku. Kembali ke pertarungan Kagura dan Kamui. Dalam pertarungan Kagura terpojok. Lalu Kamui menendang pohon di belakang Kagura yang ternyata di belakang itu adalah musuh alias para Naraku yang sedang mengintai. Sehingga mereka terkepung oleh Naraku dan bertarung bersama untuk melawan Naraku. Sementara pertarungan antara Kondo dan Toshi melawan Parayato, mereka juga mengalami hal yang sama, yaitu terkepung oleh para Naraku. Saat semuanya terpojok oleh Naraku, seluruh pasukan Shinsengumi dan kepala polisi datang ke desa Iga dan langsung ke tempat Shogun. Shogun yang saat itu berhadapan dengan Teindosu mengatakan ke Teindosu dan Nobunobu bahwa ia akan mengakhiri dan menghapus era Shogun. Sehingga ia akan menjadi orang terakhir dengan gelar Shogun. Namun Teindosu tidak terlalu peduli akan hal itu. Dan mengumumkan bahwa surat pengunduran diri dari Shige yang sebelumnya ditunda sekarang telah diterima. Dan pengunduran diri itu sekarang diterima karena sudah ada pengganti yang cocok, yaitu Hitotsubashi Nobunobu. Setelah itu Teindosu dan Naraku akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah semua pertempuran besar yang telah terjadi, Kagura dan Gintoki datang dengan luka parah. Sedangkan Takasugi juga dalam keadaan koma. Setelah semua kejadian yang terjadi, Shogun Shige memutuskan untuk tinggal di Kyo yang merupakan tempat para kaisar berada. Sehingga dia akan merasa jauh lebih aman bila tinggal di sana. Karena mereka tidak akan mudah membunuhnya di tempat itu. Shogun juga tidak mau teman-temannya menjadi musuh Teindosu. Karena percaya merekalah yang akan melindungi Edo. Shogun pun pergi dan dijaga oleh kepala polisi.
Sampai di sana, Shogun menyuruh Katakuriko atau kepala polisi untuk tidak mengawalnya, karena ia tidak boleh mencurigai mereka yang ada di Kyo. Saat Shogun bertemu orang-orang di sana, sesuatu membuatnya terkejut. Karena ternyata ada seorang pengkhianat yang menusukkan jarum beracun kepada Shige. Di saat terakhir, Shige datang ke adiknya Soyo. Saat itu Soyo sedang membuatkan teh untuknya, dan Shige meminum buatan adiknya. Dan untuk terakhir kalinya, Soyo yang tidak tahu apa-apa mengira Shige hanya tertidur saat itu. Tapi nyatanya Shogun telah mati keracunan di pangkuan Soyo adiknya. Meanwhile, in our universe, ちょっとあの人見て、やばくない？ショークーラじゃない？超飛んでるんですけど。かっこいい。現在高度58メートルを時速45キロで滑空中。ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング 4R。 将軍、今空中からブリーフ一丁の暴漢が飛んできておたえた。変態はてめえだろうが。ちょっと待って、バイチ2人がとんでもねえ体勢だ。将軍と特攻が、将軍がすっげえスピードだ。追いつけねえ。あったなパンツ引っ張ると微妙に速さが落ちるぞ。なんだこれは。ブレーキの後だろ。ブレーキ。ブレーキ。パンツを引っ張ることによりブレーキ。おい。Setelah kematian Shogun Shige yang tragis, Nobunobu kemudian secara resmi diangkat menjadi Shogun menggantikan Shige. Dan saat semua prajurit Shinsengumi mengikuti upacara pemakaman Shige, Gintoki diundang oleh Kondo ke markas Shinsengumi. Dan di sana Gintoki melihat Kondo Isao alias komandan Shinsengumi yang sedang berlatih sendiri. Mereka berdua pun minum sake bersama dan mempersembahkan segelas sake kepada almarhum Shige. Tak lama setelah itu, Mimawarigumi datang dan menangkap Kondo. Karena Mimawarigumi sekarang telah bekerja dengan Shogun yang baru, yaitu Nobunobu. Sedangkan Shinsengumi termasuk kepala polisi tidak lagi bekerja untuk Shogun. Dan atas perintah Nobunobu, Mimawarigumi pun menangkap pemimpin Shinsengumi yaitu Kondo Isao. Dan juga inspektur kepolisian, yaitu Matsudaira Katakuriko. Yang saat itu mereka menentang untuk patuh pada Shogun yang baru. Shinsengumi saat ini telah porak-poranda, apalagi telah dibubarkan oleh Nobunobu. Hijikata sekarang bekerja di kepolisian reguler sebagai bawahan Kosenigata. Dan karena Matsudaira juga ditangkap bersamaan dengan Kondo, maka posisi komisaris kepolisian sekarang telah diisi oleh Isaburo. Singkat cerita, Kosenigata membawa Hijikata ke bar Snack Smile agar Hijikata dapat menyegarkan pikirannya. Dan saat itu Gintoki ikut diajak Ota yang juga bekerja di Snack Smile. Dan tiba-tiba Nobunobu dan Mimawarigumi datang untuk minum-minum. Nobunobu dengan kejamnya membunuh para pelayan di sana karena merasa sakingnya tidak enak. Ota yang di sana mengeluarkan unek-uneknya pada Nobunobu dan Nobunobu pun mendekatinya dan mencoba membunuhnya. Hijikata yang tidak tahan melihat hal itu langsung berusaha memukul Nobunobu. Namun dihadang oleh Gintoki yang menyebabkan Gintoki lah yang dipukuli oleh Hijikata. Lalu Gintoki melanjutkan memukul Nobunobu yang membuat Nobunobu sampai pingsan. Yang sebenarnya Gintoki ingin melindungi Hijikata yang sekarang masih berstatus polisi. Yang akhirnya membuat Gintoki ditangkap oleh Mimawarigumi. Tiba-tiba Katsura muncul dengan menyamar sebagai pelayan. Dan mengeluarkan bom asap yang membuat Gintoki akhirnya kabur. Tapi Katsura lah yang ditangkap menggantikan Gintoki. Di penjara Katsura melihat Kondo yang juga ditangkap dan akan dieksekusi 5 hari lagi. Katsura mengatakan pada Kondo bahwa ia akan menyelamatkannya walaupun sebelumnya mereka adalah musuh. Sedangkan Gintoki sekarang telah menjadi buronan Mimawarigumi. Hijikata yang berada di rumah Otai. Diceritakan Kagura tentang para anggota Shinsengumi yang akan bekerja sama dengan siapapun yang ingin membantu menyelamatkan Kondo, termasuk pejuang Joy yang dipimpin oleh Katsura. Namun Sogo mengatakan ia tidak bisa bertindak begitu saja. Karena pasal keempat Kyokuchu Hato saat komandan tidak ada. Yang bertanggung jawab sepenuhnya atas para pasukan adalah wakil komandan. Hijikata yang mendengarkan cerita itu datang ke markas Shinsengumi dan bertemu Gintoki. Mereka berdua pun membuka gerbang markas Shinsengumi dan melihat para anggota Shinsengumi lainnya yang berbaris rapi dan memberi hormat. Dan memberikan seragam Hijikata agar bisa memimpin mereka lagi. Shinsengumi yang dipimpin Hijikata dan pejuang Joy yang dipimpin Elizabeth beraliansi untuk menyelamatkan pemimpin mereka.
Sementara itu, Kondo dan Katsura merencanakan kabur dari penjara. Kepala polisi yang ikut di penjara ikut andil dalam rencana itu. Mereka berencana untuk berpura-pura mati untuk mengecoh penjaga. Namun Kondo diserang oleh penjaga yang ternyata itu adalah Naraku, yang juga sedang menyamar sebagai penjaga penjara tersebut yang sepertinya ingin mempercepat eksekusi. Mereka akhirnya berhasil keluar dari penjara setelah mengalahkan Naraku. Namun masih banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Kemudian Shinsengumi dan kelompok Katsura kini sedang di dalam perjalanan. Namun di kapal lain ada penyusup yaitu Naraku. Mereka bertarung melawan para Naraku yang membuat Kosenigata terluka. Tapi untung saja mereka dibantu oleh Worozuya dan Otai. Saat Gintoki dan lainnya bertarung, kapal terbang milik Mimawarigumi datang. Mereka akhirnya memilih menggunakan perahu kecil dan membiarkan kapal besar untuk mengelabuhi musuh. Katsura yang melihat kapal besar itu diledakkan, langsung menyadari itu adalah tipuan yang sering Gintoki gunakan pada masa Perang Joi. Katsura, Kondo, dan Masudera tiba-tiba diserang oleh prajurit Naraku, yang membuat Katsura dan Kondo melawan Naraku untuk menahannya, agar Masudera bisa kabur untuk segera bertemu dengan Gintoki dan yang lainnya, yang kita sebut saja sebagai pasukan aliansi. Tapi sayang sekali pasukan aliansi juga dihalangi oleh para Naraku yang dipimpin Oboro. Pertarungan pun kembali terjadi dan di sini Gintoki memutuskan untuk melawan Oboro, sedangkan Sogo memutuskan melawan Obumei. Dan mereka mempercayakan penyelamatan Kondo dan Katsura kepada Hijikata. Situasi semakin buruk ketika Kondo dan Katsura yang sedang terpojok oleh Mimawarigumi dan Isaburo. Matsudera pun juga ikut terpojok dan terluka parah. Namun Hijikata dan para pasukan Shinsengumi serta kelompok Joi datang untuk menyelamatkan mereka. Kondo pun bangkit untuk melawan para Mimawarigumi dan lainnya. Di saat pertempuran besar itu terjadi, pasukan tambahan dari Naraku datang dengan kapal terbangnya dan melakukan tembakan ke lokasi-lokasi yang terjadi pertempuran. Dan akibat tembakan itu, para pasukan aliansi terkena dampaknya, termasuk di tempat Kondo dan juga Gintoki. Tidak hanya pasukan aliansi, Mimawarigumi juga terkena imbas dari serangan Naraku itu. Dan terungkaplah bahwa ternyata Mimawarigumi dan Naraku tidak benar-benar bekerja sama. Karena sebenarnya dari awal Isaburo memanfaatkan segala cara untuk menciptakan pemberontakan, termasuk berpihak ke Nobunobu dan menangkap Kondo dan Katsura. Sehingga terjadilah pemberontakan yang terjadi saat ini. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan Tendosu yang menjadi racun pemerintahan saat ini. Berpindah ke pertarungan Sogo dan Nobumei, keduanya tidak bertarung serius. Dengan terlihat Nobumei yang khawatir dengan Isaburo akibat tembakan Naraku. Karena Nobumei telah menganggap Isaburo sebagai ayahnya sendiri. Dan pertarungan mereka berhasil dihentikan oleh Kagura. Dan Nobumei sempat memberikan pengumuman kepada semua pasukan Mimawarigumi untuk mundur dan menyelamatkan diri dari serangan Naraku. Yang akhirnya semua pasukan dari Mimawarigumi dan Shinsengumi menghentikan pertempuran dan memutuskan untuk melarikan diri. Termasuk dengan Isaburo yang dibantu oleh Kondo dan Hijikata untuk kabur. Setelah Kondo dan Hijikata mengetahui kebenaran di balik Isaburo. Sementara di tempat Nobumei, Kagura, dan Sogo, tiba-tiba datang seseorang misterius yang membuat tangan Sogo bergetar karena kekuatannya yang hebat. Bahkan Kagura sang Rasyato dengan mudah dilukainya. Sogo yang masih gemetaran diserang hingga pingsan. Shinpachi dan Nobumei berusaha untuk melawannya, namun ia terlalu kuat untuk mereka. Saat Nobumei terpojok, Gintoki yang ternyata masih hidup langsung datang dan melawan orang itu. Gintoki terlihat mampu mengimbangi kekuatannya bahkan melukainya. Walaupun luka itu sembuh dengan cepat. Dan saat Gintoki berhasil menebas topengnya, ternyata dia adalah orang yang telah membuat Gintoki menderita karena rasa bersalah selama ini. Karena kematiannya. Dan dia adalah gurunya sendiri, Yoshida Soyo. Dan bisa dibilang Utsuro, karena kepribadiannya saat ini adalah Utsuro. Gintoki bisa menyeimbangi Utsuro karena ia pernah belajar pedang bersamanya di kepribadian Yoshida Soyo. Karena terlalu syok, leher Gintoki hampir ditebas oleh Utsuro. Tapi untung saja Kagura dengan cepat menahan pedangnya dengan dibantu oleh Sogo. Setelah itu, Gintoki dengan cepat menebas tubuh Utsuro. Tapi sudah kami jelaskan di part 1 bahwa Utsuro atau Soyo memiliki regenerasi yang tinggi dan tidak dapat mati. Yang akhirnya Gintoki, Sogo, Kagura, dan Nobumei memutuskan melarikan diri. Gintoki dalam pelariannya masih bingung karena telah membunuh Soyo dengan tangannya di Perang Joi.
Dan di sini Nobumi menjelaskan ke Gintoki tentang dia sekarang bukan lagi Soyo, melainkan Utsuro. Setelah itu mereka pun bertemu dengan Kondo, Isaburo, dan yang lainnya. Dan langsung bergerak menuju ke kapal Mimawari Gumi untuk melarikan diri. Singkat cerita, saat Isaburo yang terluka parah dibantu oleh Nobumi dan adik tirinya memasuki kapal. Tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh salah satu prajurit Naraku yang ternyata masih hidup. Dan dengan cepat Isaburo menyelamatkan Nobumi dan adik tirinya dan melawan Naraku itu sendirian. Isaburo berhasil mengalahkan Naraku itu, tapi dia ditembak oleh kapal Utsuro yang membuatnya terjatuh dan meninggal. Dan untungnya mereka berhasil kabur, meskipun Nobumi dan anggota Mimawari Gumi lainnya harus terlarut dalam kesedihan karena meninggalnya Isaburo. Di atas kapal, Nobumi dan segenap anggota Mimawari Gumi dan juga Shinsengumi berjajar rapi dan memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Isaburo. Siapa sangka sosok yang hidup dianggap sebagai musuh ternyata adalah seorang pahlawan. Beristirahatlah dengan tenang Isaburo. Terima kasih untuk semuanya. Setelah peristiwa itu, Shogun Nobunobu mendengar kabar pengkhianatan dari Isaburo dan Mimawari Gumi, yang membuatnya sangat marah dan membubarkan semua organisasi yang berada di bawah pimpinan Sasaki Isaburo, dan memutuskan untuk membentuk kembali seluruh sistem kepolisian. Dan orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Nobunobu itu, dimanfaatkan oleh Masudaira untuk merekrutnya ke dalam pasukan revolusioner atau pasukan anti-pemerintahan. Setelah itu, karena seluruh status mantan anggota Shinsengumi adalah buronan, maka Katsura menyarankan mereka untuk meninggalkan Edo. Dan mereka pun melakukan hal itu. Berbeda dengan Yorosuya yang mendapatkan status yang sama, mereka tetap tinggal di kota Edo, tapi tidak tinggal di kosan Otose lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Gintoki didatangi oleh mantan wakil komandan Mimawari Gumi, Nobumi. Di saat mengobrol, Gintoki bertanya kepada Nobumi tentang Soyo, karena Nobumi juga salah satu murid Soyo. Di sini Nobumi menjelaskan banyak hal tentang Soyo yang sudah kita jelasin di part 1. Namun tiba-tiba ada yang menembaknya di belakang. Ia adalah Matako, salah satu anggota Kiitai dari Takasugi. Matako mengira Nobumi telah berkhianat, karena ada Shiroyasa atau Gintoki di situ. Nobumi mengatakan yang beraliansi dengan mereka adalah Sasaki Isaburo, bukan dirinya. Lalu Nobumi menanyakan kabar tentang Takasugi. Matako menceritakan bahwa setelah Nobunobu dan petinggi Harusami mengkhianati mereka, Kiitai telah memisahkan diri dari organisasi manapun dan mengarungi angkasa sendirian. Dan mereka sempat bentrok dengan Harasume di luar angkasa. Dan divisi 7 yang dipimpin oleh Kamui melawan Harusami itu, agar Takasugi yang masih koma bisa segera diselamatkan. Saat Kamui berada di salah satu benteng Harusami, Kamui melihat semua pasukan Yatonnya telah terbantai. Dan mengetahui bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan hal itu, yaitu adalah ayahnya sendiri, Umibosu. Dan Kamui pun akhirnya bertarung dengan Umibosu. Itulah hal terakhir yang Matako ketahui, tapi masih yakin mereka semua masih hidup. Di sini Gintoki sempat menolak untuk membantu karena kejahatan masa lalu Takasugi. Tapi setelah mendengar bahwa musuhnya adalah Harusami yang sekarang di bawah kendali Usuro, dan juga Tendosu yang menjadi pengendali Altana, membuat Gintoki cukup mempertimbangkan keputusan untuk membantu Kihitai dengan berbicara dengan Katsura. Hingga pada malam harinya, Gintoki melihat surat cuti yang ditinggalkan Kagura di meja kerjanya. Yang ternyata Kagura secara diam-diam pergi ikut bersama Matako, karena khawatir dengan perselisihan antara Umibosu dan Kamui. Yang akhirnya membuat Gintoki mematangkan niatnya untuk menyusul dan ikut membantu Kihitai. Dan dia berangkat bersama Katsura dan juga Sakamoto Tatsuma yang bersama salah satu anggota Kihitai, yaitu Kawakani Bansai, yang datang menjemput Yorosuya dan fraksi Katsura dengan kapalnya. Dan di sini terungkap bahwa yang telah menyelamatkan Kihitai waktu konflik dengan Harusami adalah Kaintai milik Sakamoto, dan membawa mereka ke planet asal Kagura. Di saat mereka sudah lepas landas, tiba-tiba mereka dihalangi oleh Shogun Nobunobu, yang membawa semua armadanya untuk menghentikan dan menangkap 3 mantan pejuang Joi itu. Tapi dengan hitungan cepat, Nobunobu berhasil dilumpuhkan, disandra bahkan diculik ke kapal Sakamoto, dan dibawa menuju planet Yato. Gintoki dan yang lainnya pun sampai ke planet Yato. Dan Kawakani Bansai mengantar mereka ke tempat di mana Takasugi dirawat. Tapi saat Bansai menunjuk tempat itu, tiba-tiba tempat itu langsung meledak. Dan salah satu pasukan Kihitai datang ke Bansai dan mengatakan bahwa pelaku ledakan itu adalah Umibosu yang ingin melenyapkan Kihitai yang ada di planet ini.
Dan prajurit Kihitai itu menuntun Bansai dan yang lainnya ke tempat Takasugi yang sebenarnya. Tapi ternyata itu hanyalah tipu daya karena prajurit Kihitai itu adalah pengkhianat. Yang akhirnya membuat Bansai Gintoki yang lainnya jatuh ke perangkap Harusami dan membuatnya terkepung. Sementara anak buah Kamui dan Takasugi ternyata selamat dari ledakan tadi berkat saran dari Umibosu, yang tahu bahwa Harusami akan mendatangi tempat tersebut. Walaupun Kamui adalah kapten divisi 7 Harusami, namun mereka telah dikhianati oleh Harusami. Tak hanya Harusami, Utsuro dan Naraku juga datang ke tempat itu. Hal itu dikarenakan bajak laut Harusami sekarang sudah berada di bawah kendali Utsuro setelah Utsuro membunuh semua petinggi dan tetua Harusami. Gintoki, Katsura, dan Sakamoto dan yang lainnya berusaha melawan para Harusami yang mengepung mereka. Setelah melawan kroco-kroco Harusami, mereka pun berpencar. Gintoki dihalang oleh kapten divisi 2 Harusami yang bernama Pluto Bato. Dan Katsura dihalang oleh kapten divisi 4 Harusami bernama Netune Sokaku. Katsura dan monyet itu pun bertarung. Pertarungan Katsura melawan si monyet itu pun berlangsung sangat sengit. Katsura sempat kabur untuk menyuruh Elizabeth dan yang lain untuk kabur duluan. Sedangkan dia bertarung melawan si monyet. Dan pertarungan serius Katsura itu pun berhasil membuatnya menang dengan membuat si monyet mengakui kekalahannya. Katsura janai. Zurada! Di sisi lain, Sakamoto sedang berada dalam masalah. Karena kapalnya tiba-tiba terbajak oleh salah satu kapten divisi Harusami yang bernama Uranus Hankai. Kita panggil aja Anus. Beberapa pasukan Kaintai dibuat tak terkendali karena virus nanonya yang membuatnya menjadi zombie. Sakamoto dan wakil komandan Kaintai mengamankan pasukan yang tidak terkena virus itu. Sedangkan mereka berdua berniat mencari Kapten Anus yang telah membajak kapalnya dan menyebarkan virus ke pasukannya. Mereka berdua pun menyelamatkan Nobunobu yang saat itu hampir diserang zombie. Nobunobu pun ikut dengan Sakamoto dan Mutsu ke suatu tempat yang diduga sebagai lokasi keberadaan Anus, yaitu ke suatu tempat yang menyimpan database perusahaan Kaintai. Karena Sakamoto menduga tempat itu adalah target pertasan dari Anus. Selama perjalanan, Sakamoto berkali-kali menyelamatkan Nobunobu dari zombie, yang sebenarnya cukup membuat Nobunobu sadar dengan perbuatan kejamnya selama ini. Saat sampai di tempat tujuan, ternyata mereka tidak menemukan Anus di dalam sana. Tapi tiba-tiba keluar sesuatu dari mulut Nobunobu yang ternyata itu adalah Anus, yang dari tadi bersembunyi di tubuh Nobunobu. Serangan yang dilancarkan oleh Anus berhasil mengenai Mutsu yang membuat Mutsu menjadi zombie. Sakamoto pun merusak sistem pengelola datanya yang membuat Anus marah. Sementara itu Nobunobu berusaha menggigit Anus hingga putus. Walaupun itu membuat organ dalam Nobunobu terluka. Tapi pada akhirnya tubuh Anus berhasil terpotong. Dan diakhiri oleh tembakan Sakamoto yang mengenainya hingga hancur. Sistem pengolah datanya pun berusaha diperbaiki. Dan Nobunobu kagum dengan tindakan Sakamoto yang setia kepada anak buahnya yang membuat sifat Nobunobu perlahan membaik. Kembali ke Gintoki yang ditahan oleh kapten divisi kedua Harusami. Gintoki diserang olehnya dengan semacam lightsaber. Gintoki menyuruh Shinpachi dan yang lainnya pergi, sedangkan ia bertarung melawannya. Ternyata kapten divisi 2 ini juga pernah ikut serta dalam perang Joy dulu, dan pernah bertarung melawan legenda Joy, yaitu Pakuyasa, yang sebenarnya itu adalah Shiroyasa. Karena ingatan Pluto Bato agak tolol. Ia berkata bahwa matanya bisa melihat segalanya termasuk membaca pikiran lawan. Sehingga pergerakan Gintoki dapat dibaca olehnya. Gintoki memanfaatkan matanya itu dengan perwujudan hasrat pembunuh yang membuat seakan-akan Gintoki ada banyak di matanya. Singkat cerita, Gintoki berhasil mengalahkannya dengan menebas matanya. Berpindah ke Takasugi yang dibawa oleh anak buahnya, tiba-tiba terjadi ledakan dari Utsuro. Mataku menemukan Takasugi dan ingin menyelamatkannya. Namun ia tak dapat meraihnya. Sementara itu Naraku tiba-tiba mengepung Gintoki, Shinpachi, Bansai, dan yang lainnya. Di saat Naraku akan menyerang Bansai, tiba-tiba Naraku itu tertusuk pedang. Itu adalah ulah Takasugi yang telah bangkit dari komanya. Dan ternyata masih hidup dari ledakan yang membuatnya terjatuh tadi karena diselamatkan oleh Kamui. Mereka pun bertarung melawan para Naraku. Katsura dan Sakamoto bersama pasukannya juga ikut membantu. Dan 4 pejuang Joy akhirnya kembali berkumpul. Sementara pertarungan antara Umibosu melawan Divisi 1 Harusami. Dengan mudahnya Kapten Divisi 1 dikalahkan dan dibunuh Kamui, tanpa ada perlawanan. Pertarungan antara ayah dan anak sekaligus rivalnya pun dimulai.
Pertarungan itu berlangsung sangat sengit dan brutal, serta hasrat membunuh dari keduanya. Namun dalam pertarungan sengit itu, mereka dihentikan oleh Kagura. Tapi Kamui justru berbalik menyerang Kagura. Saat Kagura dan Kamui bertarung, Utsuro tiba-tiba muncul dan menyerang Kamui. Namun Umibosu menangkis serangan itu, walau tangan palsunya harus terpotong. Umibosu pun bertarung melawan Utsuro, yang membuat tangan Utsuro juga terpotong. Namun itu sia-sia, karena regenerasi Utsuro yang tinggi. Umibosu yang melihat itu mengatakan kau juga Altana sepertinya. Yang dalam artian Utsuro dan juga istrinya yang bernama Koka sama-sama tercipta dari Altana. Walaupun masing-masing dari mereka berdua berasal dari planet yang berbeda. Pertarungan Umibosu dan Utsuro berlanjut. Umibosu memasukkan kristal Altana ke jantung Utsuro yang membuat Utsuro hampir benar-benar mati. Namun pada akhirnya itu sia-sia. Karena Utsuro beregenerasi dari tangannya yang sebelumnya terputus, yang tidak terkena serangan kristal Altana Umibosu. Dan kembali menyerang Umibosu yang membuat Umibosu kehilangan tangan satunya lagi. Dan setelah pertarungan itu, Umibosu pun lemas terkapar. Sedangkan Utsuro memutuskan melarikan diri setelah energi Altananya hampir habis. Kamui yang melihat Umibosu yang sedang lemah tak berdaya langsung menyerangnya dan ingin menghabisinya. Abuto yang merupakan anak buah Kamui sendiri langsung bergerak menyelamatkan Umibosu. Tapi Gintoki datang tepat waktu dan menyelamatkan Umibosu. Kemudian Gintoki bertarung melawan Kamui, walau Kamui sangat kuat karena seorang Yato. Bahkan kekuatannya sekarang melebihi Hosen. Pertarungan pun terjadi dengan seimbang sampai saat Gintoki mencapai batasnya. Dan Kamui memanfaatkan hal itu untuk terus berusaha membunuh Umibosu. Yang membuat Kagura dan Abuto berusaha mati-matian demi menyelamatkan Umibosu. Dan waktu itu Kagura sempat untuk meminta Sadaharu untuk membawa Umibosu ke tempat yang aman. Emosi Kamui pun mencapai puncaknya. Bahkan kesadarannya telah hilang karena ditelan insting Yatonya. Kagura, Shinpachi, dan Abuto pun terus berusaha melawan Kamui walaupun mereka berkali-kali dihempaskan. Tapi lambat laun kesadaran Kamui mulai kembali setelah Abuto dan juga Kagura terus berusaha menyadarkannya. Yang akhirnya membuatnya memeluk Kagura dan terbaring ke pangkuan Kagura dalam keadaan menangis. Setelah pertempuran selesai, Yorosuya, pasukan Joey, dan Umibosu pun dirawat di kapal Kaientai. Karena tangan Umibosu telah buntung dan gak akan tumbuh walaupun diolesi lidah buaya sekalipun. Maka tangan Umibosu pun diganti dengan senjata. Serta saat itu Gintoki dan Katsura didatangi oleh Takeshi dari Kihitai, yang menyampaikan pesan dari Takasugi tentang pertarungannya dengan Oboro, yang berisi tentang keinginan terakhir Yoshida Soyo sebelum dieksekusi, agar murid-muridnya di Soka Sonjuku bisa bertemu dengan murid pertama yang ia banggakan, yaitu Oboro. Karena berkat Oboro lah dia bisa menjadi Yoshida Soyo dan mendirikan Soka Sonjuku. Singkat cerita, Oboro pun dikalahkan Takasugi dan meminta permintaan terakhir ke Takasugi untuk memakamkannya di tempat Soka Sonjuku. Yang akhirnya Oboro pun meninggal dikarenakan darah abadi yang sebelumnya diberikan Utsuro padanya telah mengering. Tujuan sebenarnya dari Utsuro pun terungkap, yaitu mengakhiri hidupnya yang abadi dan hampa ini, namun dengan membawa alam semesta bersamanya. Dengan kata lain, Utsuro ingin membebaskan dan melepaskan semua Altana, sehingga tidak ada lagi ruang baginya untuk bangkit kembali. Yang sebagai konsekuensinya akan menyebabkan kehancuran di suatu planet. Ia bahkan telah membuat 7 planet Altana lepas kendali dan menghancurkannya. Planet yang ingin mengambil kembali Altana mereka. Membentuk pasukan kebebasan Altana, yang bertujuan untuk balas dendam pada Tindoso, khususnya Utsuro. Dan sebenarnya Utsuro cuma memanfaatkan para pasukan pembebasan Altana itu sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuannya. Dan sekarang para pasukan pembebasan Altana telah sampai ke Edo. Tapi bukannya menjadi angin segar bagi Edo untuk menghindarkan pemerintah dari cengkraman Tindoso. Para pasukan pembebasan malah membuat keonaran dan menimbulkan keresahan di masyarakat, yang membuat para masyarakat tertindas dan memohon bantuan dari Yorosuya untuk menyelamatkan mereka. Yang saat itu Yorosuya belum ada di kota, karena insiden ini terjadi saat Yorosuya masih ada di planet Yato, dan saat Utsuro baru pulang dari pertarungannya dengan Umibosu. Lama-kelamaan pasukan pembebasan makin menyebar di seluruh Edo, termasuk memasuki area distrik Kabukicho. Para pasukan pembebasan melakukan segala hal seenaknya, termasuk menembak markas Yorosuya yang membuat semua surat permintaan, serta uang yang susah-susah dikumpulkan warga terbang kemana-mana.
Otai dan Otose tidak bisa apa-apa ketika itu terjadi. Tapi untungnya Gintoki datang dan menangkap salah satu surat permintaan. Dan sebagai Yorosuya, dia menerima permintaan pekerjaan itu. Yang akhirnya Gintoki menghajar semua pasukan pembebasan yang mengganggu ketenangan Kabukicho. Sementara itu di luar angkasa, Katsura Sakamoto dan Shogun Nobunobu berusaha melakukan negosiasi dengan pasukan pembebasan. Dan mereka bernegosiasi dengan salah satu pemimpin di pasukan pembebasan yang bernama Shijaku. Dan Shogun Nobunobu mengajukan permintaan agar pasukan pembebasan tidak ikut campur dengan masalah bumi dan Tendoso, karena mereka dapat mengatasinya sendiri. Dan Nobunobu meminta kepada pasukan pembebasan menarik semua pasukannya karena mereka hanya menimbulkan kekacauan di bumi. Singkat cerita, dengan negosiasi yang berjalan cukup dramatis itu, akhirnya membuat Shijaku memutuskan melakukan gencatan senjata dan menarik semua pasukannya. Tapi saat Shijaku membicarakan rencana itu kepada Insou, yang juga merupakan pemimpin pasukan pembebasan, ternyata Insou tidak setuju dan justru memenjarakan Shijaku, Sakamoto, dan Shogun Nobunobu. Sedangkan Katsura yang sebelumnya memutuskan untuk memencar ternyata juga ditangkap di kapal yang berbeda. Sementara itu di Edo, semua masyarakat Edo pun mulai bangkit dan melakukan pertarungan. Seperti halnya Oniwa Bansu Otai, Yaka, Kakek Gengai, dan masih banyak lainnya. Sedangkan yang tidak bisa bertarung sama sekali telah dievakuasi di Yoshiwara untuk berlindung. Gintoki yang saat itu bertarung tiba-tiba diserang oleh warga biasa. Dan Nobumei datang menjelaskannya bahwa mereka semua adalah Naraku, yang menyamar sebagai warga biasa untuk memperburuk keadaan, dengan melakukan provokasi perang kepada pasukan pembebasan, yang akhirnya membuat Yorosuya dan Nobumei bertarung dengan Naraku. Dan pertarungan itu membawa mereka ke tempat di mana Utsuro berada, yang akhirnya Gintoki lagi-lagi bertarung dengan Utsuro. Dan sama seperti sebelumnya, Gintoki sekarang masih sangat kesulitan. Ditambah dengan pasukan Utsuro yang terus menghalanginya. Bahkan pasukannya tidak bisa mati walaupun sudah ditebas oleh Gintoki berkali-kali. Hal itu karena Utsuro telah memberikan darah abadinya kepada mereka. Pertarungan Yorosuya dan Nobumei pun berlangsung sengit sampai terpisah-pisah. Nobumei yang saat itu bersama Gintoki mendorong Gintoki ke laut saat menyadari akan adanya ledakan bom. Setelah bom meledak, Gintoki naik lagi ke daratan dan menemui Nobumei yang sedang terluka parah. Serta Shinpachi dan Kagura yang untungnya bisa keluar dari runtuhan bangunan akibat ledakan. Tapi sayang sekali, saat mereka semua kembali, mereka sudah tidak menemukan Utsuro dan para Naraku. Yorosuya pun kembali ke pusat kota, tapi sayang sekali saat itu mereka dibuat kewalahan hingga terkepung oleh robot tank. Tapi untungnya Shin Sengumi datang dan menyerang mereka dengan robot tank yang sudah mereka bajak. Yap, Shin Sengumi sekarang sudah balik lagi ke kota Edo. Masudaira juga datang tepat waktu, dengan menyelamatkan kastil dan Putri Soyo di dalamnya. Dari Enso yang saat itu memerintahkan pasukannya menghancurkan kastil Istana Shogun. Para ninja Oniwa Bansu juga bergerak dan menyerang dengan sebuah kabut hitam, yang nampaknya itu efektif untuk membuat peluru yang ada di kapal pembebasan meledak sendiri di moncongnya. Tapi mereka masih bisa membersihkan kabutnya dengan sinar laser. Bantuan dari pasukan pembebasan pun datang yang berasal dari 3 ras terkuat yang dimilikinya, yaitu Rashiato, Dakini, dan Shinra. Bersamaan dengan itu, Gengai melepaskan senjata rahasianya yang bernama Meriam Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Gengai. Dan mesin itu dioperasikan oleh Tama dan Gintoki yang merupakan seorang robot. Sehingga meriam itu aktif dengan memancarkan dan menyebarkan mesin nano ke langit Edo, yang membuat seluruh mesin di Edo mati termasuk kapal dan senjata pasukan pembebas. Seluruh robot yang mengaktifkan mesin itu pun mati termasuk Tama dan Gintoki. Hancurnya semua mesin akibat mesin nano membuat Insou kesulitan melakukan komunikasi di bumi, serta sudah tidak bisa menggunakan kapal perang sama sekali. Ras Dakini dan Ras Shinra bersama pasukannya pun sampai di distrik Kabukicho, yang bertujuan mencari Gengai demi mengembalikan teknologi mereka yang terdampak mesin nano. Tapi untungnya Yorosuya yang dibantu oleh Tsukuyo, Dayan, Sarutobi berhasil mengalahkan pemimpin Ras Dakini yang bernama Ogai. Beberapa saat setelah itu, Soutatsu yang merupakan pemimpin Ras Shinra berhasil dikalahkan oleh Yakuza, Jirucho, dan Yorosuya. Sedangkan pasukan mereka kabur setelah diserang tetangga tercinta Gintoki, yaitu Hidoro, bersama dengan trik ilusi dari keluarga Kaitsuno. Karena kekalahan 2 jenderal besar itu membuat kota Edo aman untuk sementara. Dan semua orang pun memanfaatkan hal itu untuk beristirahat dan berpesta.
Sementara itu di luar angkasa, Katsura yang sebelumnya dipenjara, ternyata dipenjara di kapal yang berbeda. Dan bukan kapal yang berasal dari pasukan pembebasan Altana, yaitu ke sebuah kapal yang dimiliki oleh Pangeran Hatauji yang merupakan pangeran dari planet Ukoku. Dia merupakan Amanto penyuka hewan dan sering berkeliling planet untuk mencari hewan-hewan unik, terutama planet bumi. Kembali ke topik, selain Katsura, ternyata Hasegawa juga tertangkap dan sedang dipenjara oleh Hata. Singkat cerita, Katsura dan Hasegawa berhasil menyudutkan dan menyandera Hata agar mau memanggil semua pasukannya dari Ukoku dan ikut menyerang pasukan pembebasan. Awalnya Ji yang merupakan asistennya menolak dan rela mengorbankan Hata. Tapi pada akhirnya menerima setelah mengetahui bahwa Elizabeth yang ternyata merupakan saudara dari Hata dan juga Shijaku. Dan nama aslinya adalah Pangeran Dragonia, yang merupakan seorang yang didambakan mengisi tahta raja planet Ukoku, yang kosong sampai sekarang setelah ayahnya meninggal. Karena Elizabeth, semua armada pasukan Ukoku pun dipanggil untuk menyelamatkan bumi. Singkat cerita, para armada planet Ukoku pun sampai, dan langsung mengepung dan menyerang kapal induk dari pasukan pembebasan Altana. Bersamaan dengan itu, Sakamoto Nobunobu dan Shijaku berhasil bebas dan langsung ikut melakukan penyerangan dari dalam kapal. Katsura dan pasukannya yang bergerak menuju kapal induk pasukan pembebasan sempat kesusahan setelah kapalnya rusak terkena tembakan. Tapi untungnya Takasugi dan aliansinya datang dan Takasugi berhasil mendorong kapal Katsura menabrak kapal induk pasukan pembebasan. Dan tabrakan itu tepat pada ruangan di mana Sakamoto, Nobunobu, dan Shijaku berada. Dan 3 Joey pun kembali bersatu dan bertarung. Singkat cerita, 3 Joey berhasil untuk masuk ke ruang kendali atau tempat Inshou berada. Meskipun dalam proses itu, Kawakami Bansai harus mengorbankan dirinya demi Takasugi. Dan Takasugi berhasil menebas unit kontrol pusat yang menyebabkan kapal lepas kendali. Katsura, Sakamoto, dan Takasugi pun melawan Inshou yang membuat 3 Joey itu kesulitan. Karena keterampilan dari Inshou yang cukup hebat dalam menggunakan lightsaber. Tapi pada akhirnya Inshou berhasil dibuat tak berdaya oleh Takasugi. Tapi Shogun Nobunobu memerintahkannya untuk tidak membunuhnya agar tidak ada lagi kebencian yang terlahir. Takasugi pun mematuhi perintah Shogun itu dan tidak jadi membunuh Inshou. Dan Inshou juga telah menyadari kesalahannya yang melakukan segala cara untuk balas dendam ke Tindosu. Tapi tiba-tiba Inshou ditembak oleh salah satu pasukannya yang tidak terima dengan keputusan Inshou, yang akhirnya membuat Inshou meninggal dunia. Bersamaan dengan Shogun Nobunobu yang ternyata juga terkena tembakan. Tapi sebelum dia mati, dia memerintahkan Katsura dan yang lainnya untuk tidak membalas kematiannya. Setelah semua itu, kabar kekalahan pasukan pembebasan Altana pun disampaikan ke bumi oleh Takasugi. Tapi masalah belum berakhir karena kapal besar Inshou yang saat ini tak terkendali dan akan segera menabrak bumi, yang membuat Hata mengerahkan semua armadanya untuk menahan jatuhnya kapal itu. Sama halnya di Edo, pasukan Yato yang sebelumnya sempat menculik Gengai berhasil dikalahkan oleh Kagura dan Kamui. Tapi setelah pasukan pembebasan Altana yang resmi dikalahkan, masalah baru pun muncul. Di mana Utsuro sudah membuka banyak gerbang Altana sehingga membuat energi Altana melonjak tak terkendali. Cara yang sama yang dilakukan Utsuro setelah menghancurkan 7 planet sebelumnya. Tapi untungnya ada pendeta naga emas yang bernama Ane dan Mone, yang terus berusaha meredam semua nadi naga yang memancarkan Altana yang sebelumnya dipicu oleh Utsuro. Dan mereka melakukan itu bersama Inugami Komako, anjing yang mirip Sadaharu. BTW sebenarnya mereka berdualah yang telah menitipkan Sadaharu ke Yorosuya untuk dirawat. Dan Sadaharu sendiri juga merupakan Inugami atau dewa anjing sama seperti Komako. Dan tugas mereka dari turun-temurun adalah menjaga nadi naga yang dapat memancarkan Altana itu. Sadaharu yang sebelumnya ditugaskan menjaga Soyo ternyata memutuskan untuk ikut membantu para pendeta naga. Singkat cerita, mereka sudah menenangkan semua nadi naga kecuali nadi utamanya yang berada di terminal. Saat itu Ane dan Mone sedang diserang habis-habisan oleh Naraku sampai susah bergerak dan mempercayakan nadi naga intinya ke Sadaharu. Sementara Sadaharu berangkat ke terminal, Yorosuya mengetahui kabar perginya Sadaharu oleh Putri Soyo, membuat Yorosuya segera pergi ke Sadaharu karena takut kehilangan anjing tercinta mereka. Tapi jalan mereka terhambat karena pasukan Naraku yang telah mendapat darah abadi Utsuro. Tapi untungnya Umibosu datang dan menunjukkan senjata baru yang dibuatnya, dengan bahan berupa kristal Altana, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan pasukan Naraku yang abadi. Umibosu juga memberikan Gintoki sebuah hadiah pedang yang terbuat dari Altana.
Setelah itu Yorosuya pun melanjutkan perjalanannya ke tempat Sadaharu. Dan Gintoki berhasil datang tepat waktu, di mana Sadaharu yang sudah dekat dengan nadi naga utama hampir dibunuh oleh Hitsugi yang merupakan pemimpin Naraku. Tapi untungnya Gintoki datang dengan cepat dan mengalahkan Hitsugi, sehingga Sadaharu bisa pergi ke gerbang Altana dan terus berusaha meredakan gelombangnya. Tapi setelah itu Utsuro juga datang dan Gintoki bertarung dengan Utsuro demi melindungi Sadaharu. Gintoki dan Utsuro bertarung dengan sangat sengit. Dengan Gintoki berhasil membutakan Utsuro dengan pedang Altananya. Walaupun begitu Utsuro masih bisa beregenerasi, dikarenakan bisa mengisap energi Altana semaunya di planet asalnya ini, sehingga dia tidak akan bisa kehabisan energi untuk beregenerasi. Pedang kristal Altana dari Gintoki pun hancur, dan Gintoki sempat melemparkan pecahan pedangnya ke mata Utsuro untuk memperlambat pemulihannya. Umibosu Divisi 7 Harasumi dan Shinsenggumi pun datang dan bergabung melawan Utsuro. Mereka sempat menyudutkannya dengan tembakan Altana dari lengan palsu Umibosu. Tapi sayang sekali dia berhasil selamat dan beregenerasi dengan cepat. Setelah itu Utsuro dengan cepat membalikan keadaan dan menggila sehingga semua orang yang mengeroyoknya kesulitan. Bahkan leher Yamasaki harus tergorok oleh pedang Utsuro. Semua orang pun telah terbantai, dan sekarang tersisa hanya Shinpachi yang hanya bisa diam ketakutan. Saat Utsuro ingin membunuhnya, untungnya Shinpachi mendapatkan plot armor dari ayahnya sehingga dia bisa menahan bahkan menyerang balik Utsuro. Tapi Utsuro tiba-tiba kesakitan, karena pecahan pedang kristal Altana yang sebelumnya dilemparkan Gintoki ke matanya, yang sekarang menyebabkan kristal Altana itu mengalir ke seluruh aliran darahnya, sehingga regenerasi dari Utsuro jadi mampet. Bersamaan dengan itu, semua warga Edo yang cukup dekat dengan Yorosuya pun datang, dan memberikan energi mereka ke Sadaharu, melalui perantara Mona dan Ane, yang membuat gelombang Altana benar-benar berhasil dihentikan walaupun Sadaharu harus menyusut hingga sangat kecil. Dan Yorosuya memanfaatkan hal itu untuk menyerang Utsuro hingga Utsuro tak berdaya, karena regenerasinya yang terganggu serta energi Altana yang sudah dihentikan. Dan akhirnya Utsuro menjatuhkan dirinya ke dasar gerbang Altana dan sudah dipastikan telah mati. Masalah tidak hanya sampai situ, karena kapal pembebas Altana yang sebelumnya di angkasa telah jatuh di bumi. Tapi untungnya para armada Hata berhasil meredam dampak jatuhnya kapal di bumi. Setelah insiden peperangan yang telah terjadi, aktivitas masyarakat Edo pun mulai kembali normal. Tapi sayang sekali Gintoki harus mengumumkan pembubaran Yorosuya. Hal itu dikarenakan tujuan masing-masing anggota sudah berbeda. Kagura yang ingin keliling planet mencari cara menyembuhkan Sadaharu, dan Shinpachi yang ingin meneruskan dojo ayahnya. Untuk Gintoki sendiri masih merahasiakannya, yang akhirnya para anggota Yorosuya berpisah dan masing-masing menempuh jalan yang berbeda. Dan sebenarnya tujuan dari Gintoki adalah menghentikan reinkarnasi dari Utsuro, yang saat itu dia melakukannya selama 2 tahun, yang sebenarnya hasilnya gagal. Hal itu dimulai saat Gintoki menemukan sebuah bayi di gerbang Altana. Sebenarnya Gintoki berusaha membunuh bayi itu, tapi pada akhirnya dia tidak mampu membunuhnya dan justru malah membesarkannya. Bayi yang sekarang sudah menjadi anak-anak itu bahkan tidak pernah berbicara sekalipun padanya. Sampai saat Gintoki melanturkan sebuah pertanyaan tentang apakah perasaan Yoshida Soyo saat merawatku sama seperti ini. Tapi tiba-tiba anak itu menjawab, "Aku lebih baik dari dirimu karena aku lebih imut dan lebih bersikap baik." Hal itu membuat Gintoki terkejut dan mengira bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yoshida Soyo. Tapi saat itu tiba-tiba Naraku menyerang mereka berdua dan berhasil menangkap anak itu. Tapi anak itu sempat memberikan jantungnya kepada Gintoki agar Utsuro tidak dibangkitkan lagi. Beberapa hari setelah itu, Gintoki berkunjung ke bekas bangunan Soka Sonjuku sebagai wisata masa lalu. Di sana dia menemukan Takasugi yang sedang memenuhi janjinya untuk memakamkan Oboro di Soka Sonjuku. Gintoki sempat berselisih dengan Takasugi dan anehnya luka Takasugi yang diberikannya mengalami penyembuhan dalam hitungan detik. Di tengah konflik, tiba-tiba polisi datang dan berhasil menangkap Gintoki. Berbeda dengan Takasugi yang berhasil melarikan diri. Gintoki saat itu berhasil ditangkap oleh polisi Hijikata dan Yamasaki Cop, yang saat ini mengalami penurunan jabatan setelah Shinsenggumi dibubarkan. Singkat cerita, Gintoki berhasil kabur dari Hijikata dan berkeliling mencari Takasugi. Dan ia sempat bertemu Takeshi dan Matako yang ternyata sudah tidak bersama Takasugi lagi di Kihitai. Saat Gintoki berbicara dengan mereka, tiba-tiba Gintoki diserang oleh Naraku yang mengincar jantung Utsuro. Tapi Gintoki berhasil selamat setelah Takasugi datang membantunya.
dan kabur bersama dengan menggunakan kapal milik Takasugi. Di sana Gintoki menceritakan perjalanan 2 tahunnya yang berhasil mendapatkan jantung Utsuro. Takasugi mengungkap tujuan Tendosu yang sebenarnya yang ingin membangkitkan kembali Utsuro, sehingga saat ini mengincar jantungnya. Dan saat itu Takasugi tiba-tiba batuk darah dan Gintoki menanyakan penyebabnya. Takasugi menceritakan penyebabnya yang berasal dari 2 tahun lalu saat dia berada di kapal Enso. Saat itu dia ingin menghancurkan semua Tendosu yang ditahan di kapal Enso. Itu semua agar mencegah siklus kebangkitan Utsuro akibat ulah Tendosu. Tapi saat itu Takasugi ditusuk dari belakang yang membuatnya sekarat. Untuk tetap hidup, Takasugi memanfaatkan abu kremasi Oboro dengan menusukkannya ke dalam jantungnya. Setelah Takasugi sadar, dia menyadari bahwa semua lukanya sembuh. Itu semua akibat darah abadi Utsuro yang terkandung dalam abu kremasinya. Walaupun sebenarnya itu membuat Takasugi sakit-sakitan karena tubuhnya sudah tidak mampu menampung kekuatan regenerasinya. Yang akhirnya umur dari Takasugi tidak lama lagi dan akan segera berakhir seperti Oboro. Takasugi juga menjelaskan bahwa Tendosu yang masih tersisa membuat sebuah agama yang menyembah keabadian Utsuro. Dan mereka menjanjikan keabadian kepada semua pengikutnya. Dan sekarang mereka sedang melakukan penelitian demi menciptakan resep keabadian yang sempurna. Dan yang mereka butuhkan adalah kebangkitan Utsuro yang membutuhkan jantung. Dan juga Altana dengan jumlah besar yang ada di Edo. Basis utama dari agama itu yang berada di kapal bergerak Kuyo yang cepat atau lambat akan sampai ke Edo untuk mengambil Altana. Karena mengetahui hal itu, tujuan kapal Takasugi sekarang adalah menuju Edo. Setelah sampai ke Edo, Gintoki melihat Edo yang berubah drastis dari 2 tahun belakangan, di mana era Shogun telah berakhir dan digantikan oleh Perdana Menteri. Dan yang menjadi Perdana Menteri pertama adalah Katsura dengan identitas Donald Zuram, yang merupakan sebuah parodi dari Donald Trump. Simpachi yang ternyata masih meneruskan Yorosuya, serta Kagura yang telah pulang dari perjalanannya yang tidak membuahkan hasil. Setelah beberapa hari di Edo, akhirnya kapal bergerak Kuyo sampai ke terminal dan menyerang kota Edo. Dan kita pun masuk ke the movie final yang akan saya buat konten terpisah. Dengan tujuan agar kita bisa mengeksplorasi movie-nya lebih lengkap lagi. Sekaligus melengkapi rewatch kita tentang movie Gintama.